Jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kita cuma mimpi sesuai, ya itu jadi pekerja. Nah, cuma jangan lupa, bisa saja 1 tambah 1 jadi minus 11. Kalau cari uang, dapat uang 100, kalau bisa 100 hari ini habis. Jangan. Kalau ada uang bisa ada 100, habisin aja paling banyak 5 perak gitu. Yang lain ditabungin. Orang bilang pelit atau apa, masa bodoh. Jangan juga lifestyle-nya gaji misalnya UMR 4 juta, mau pergi ke restoran sekali makan 1 juta, tekor bandar, ya kan? Jadi kalau udah gaji 4 juta UMR, udah makan di rumah aja dulu deh, simpen nih duit, tabungin. Pertama, yang kita penting, bukan gaya hidup, kita harus beli rumah. Karena rumah itu nanti pertama, jangan beli mobil dulu. Mobil sekarang Grab ada, taksi ada, naik motor, ojek bisa. Kalau rumahnya layak, rumahnya enak, pikiran juga enak, tenang, baru kita bisa berkarya lebih banyak. Nah, setelah sudah mumpuni, sudah mapan, sudah ada uangnya cukup banyak, rumah udah terbeli, baru mulai pikirin mobil. Nggak perlu pakai jam-jam mewah, nggak perlu. Mobil pun juga pakai mobil yang bisa ngegelinding aja. Bahkan kalau perlu, mobil itu bisa dikaryakan. Misalnya kalau nggak dipakai, bisa sambil nyari Grab supaya nambah-nambahin duit gitu. Anak sekarang pada gengsi, jangan gengsi, gengsi makan biaya bos, ya kan? Oke. Jeans beli di mana nih Pak? Ciamplas. Ciamplas. Alhamdulillah. Berapa ratus ribu? Ini kalau nggak salah yang masih zaman 150.000. Ini udah hampir 20 tahun nih Jin. Jam? Udah bela. Seiko. Seiko masih. Ya. Lihat aja Seiko, nggak ada masalah. Bapak nggak dibanting-banting. Soalnya bukan jam miliar. Yang enggak, yang kan ada yang jam-jam puluhan miliar Pak, enggak ya? Muternya sama. Iya. Enggak ada yang lebih cepet juga ya Pak? Nggak ada yang lebih cepat. Emang kalau mahal cepetan enggak juga ya? Enggak, dan nggak juga bikin tambah hoki kan, nggak bikin tambah kaya kan. Diincar orang iya ya? Dibacok orang iya kalau mahal-mahal. Kalau ini kan siapa yang mau? Sepatu apa tuh Be? Pakalolo, buatan lokal. Masya Allah. Pakalolo, asli. Pakalolo. Baju agak mahalan dong, Lacoste. Ini baju Lacoste ini Casio. Casio. Apa? Pas ulang tahun kasih orang. Saya berteman, nah ingat ini, berteman saya nggak mau di kalangan seumuran saya. Saya selalu berteman kepada senior-senior. Karena apa? Kalau saya berteman kepada seumuran saya, ilmunya itu-itu aja. Saya waktu itu umur 17, saya berteman dengan supir truk, dengan marketing rokok. Setiap pagi saya ikut ngumpul sama mereka. Saya banyak mendapatkan ilmu yang saya nggak dapat di kalangan teman-teman seumuran. Karena kan mereka asam garamnya lebih banyak. Benar-benar. Teman-teman saya mengatakan, uang yang didapat hari ini harus dihabiskan hari ini. Karena besok kita belum tentu hidup katanya. Saya bilang, kalau lu nggak hidup, lu mungkin lu mati. Tapi kalau setengah mati bagaimana? Iya. Siapa yang ngobatin? Iya. Gitu. Dia bilang, wah nggak bisa katanya. Saya bilang, enggak, saya filosofinya beda. Saya bilang, buat saya, kalau besok mati ya sudah. Tapi kalau besok belum mati kan kita nggak tahu mati. Bener. Yang pasti kita udah hidup dulu. Kita Bener. belum mati, belum pernah mati kan. Hidup udah pernah nih, sedang menjalani. Saya bilang, saya harus cari duit dulu. Buat pegangan buat ke depan. Kalau Buat nggak mati ke depan. gimana? Nah, kalau sakit aja kita masih perlu duit. Nggak ada kan dokter yang gratis. Betul. Kecuali sekarang ada BPJS gitu Iya. kan. Tentu sekarang. Kalau zaman dulu kan kagak ada. Iya, tapi kan kita nggak tahu juga BPJS akan berlaku sampai kapan. Nah, apakah BPJS bisa dapat prioritas? Iya. Iya kan? Iya. Kita harus ngantri. Iya. Antrian mungkin yang ke-10, ke-20 gitu. Iya. Kalau kita sakit kan maunya cepat sembuh. Bener. Sakit itu buset, perut Betul. sakit aja mulus-mulus aja kita. Kagak enak rasanya. Kalau udah pamer-pamerin gitu, gayanya udah ketinggian, ya mau nggak mau, misalnya mereka turun hotel mewah, itu paling nggak ngasih tip 100-200 ribu kan. Iya kan? Kasih tukang parkir. Padahal bos gajinya sehari juga paling 100 ribu. Tapi ya itu gaya. Ngapain dia? Gengsi makan biaya. Saya kadang kala nih jujur.
Kalau saya naik Rolls Royce, mau nggak mau saya kasih 50.000 atau 100.000. Tapi kalau saya naik Avanza, saya kasih 5.000, 10.000 aja orang udah seneng. Iya. Tapi kalau Udah kita dibagi naik bos ya, Rolls Royce, itu jadi makanya beda. Makanya jadi udahlah kalau memang kita nggak punya, sesuaikan standar dulu, tabunglah banyak-banyak. Begitu nanti kita udah punya, baru Terserah lu. Iya itu. Kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca. Terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana jadi orang sukses. Sebenarnya nggak perlu baca buku lagi. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta dulu yang penting makan asal nasi sama tempe goreng aja udah oke. Ya kan, bubur, tempe goreng udah oke. Yang penting kami nabung. Kami nabung. Setelah duit kami banyak, baru kami makan yang mewah. Kalau sekarang kan dibalik, kelihatan dapat gaji UMR kalau bisa gestun, gesek tunai, makan itu, tinggal bayarnya belakangan. Bayar bisa kebayar syukur, kagak bisa kebayar masuk penjara, ya juga syukur mereka maunya gitu. Tapi kan bukan begini caranya. Lu harus kerja keras dulu, lifestyle lu gengsi lu stop dulu, lu hemat-hemat dulu, lu makan yang seadanya, lifestyle seadanya. Begitu uang lu udah banyak, uangnya udah di bank bisa menghasilkan. Nah baru kita mulai, itu pun nggak boleh dihabisin jor-joran. Kalau kita punya penghasilan bunga misalnya dari uang yang kita tabung, misalnya ada 1 juta, dia cuma boleh 10 sampai 25.000 yang dia jajanin. Yang lain dia tabungin lagi, simpen supaya beranak terus. Saya mulanya juga dari begitu. Bukan dilihat dari pendidikannya. Oke, terus? Ya, saya maaf, saya nggak punya gelar akademis. Ya kan, saya cuma SMA doang, gitu. Tetapi yang kerja sama saya S1, S2, S3, cuma saya yang S mambo. Ya kan? Jual es mambo biasanya dulunya. Sukses itu adalah bagaimana Anda bisa membuat satu harmoni, mengumpulkan suatu komunitas menjadi satu kekuatan. Ya, makanya selalu saya di tangan saya selalu 3 persatuan Indonesia. Karena buat saya NKRI harga mati. Persatuan harus harga pasti. Terus yang ketiga, pengabdian terhadap negeri harus sampai mati. Kalau kita tidak jahat sama orang, tidak culas sama orang, pasti kita jalan nggak perlu tukang pukul atau pengawal. Terus kemudian kita akan banyak teman. Kalau banyak teman itu banyak rezeki. Paling tidak teman bisa ngajarin kita atau nunjukin kita yang mana tidak baik. Betul. Modalnya bisa berapa tuh, Pak Yusuf? Jalan tol yang udah dibangun paling besar berapa modalnya? Kemarin saya baru sepakat teken kontrak dengan Wijaya Karya. Itu proyek dari Priuk ke Pluit 9,6 kilometer, 17 triliun. 17 triliun. Jadi 1 kilometer 1,7 triliun. Oh, ngitungnya per 1 kilo ya? Iya, itu di atas di elevated. Jadi memang kerjaannya lebih berat dibanding di tanah biasa. Gitu. Iya. Ya, jadi itulah makanya rezeki anak soleh. Tapi duitnya saya nggak pegang, saya juga nggak bisa pegang. Anak-anak sekarang itu kepengen kelihatan kaya. Iya. Kalau saya, kami orang dulu kepengen jadi orang kaya. Itu beda. Beda ya? Beda dong, kepengen jadi orang kaya sama kepengen kelihatan kaya kan beda. Kalau kepengen kelihatan kaya, pinjam aja barang-barang orang. Terus kita akui barang kita tampil, kita foto. Nah, itu foto model biasanya tuh. Iya kan, jadi kelihatannya kaya gitu, barang-barangnya merek semua. Padahal minjem ya kan? Padahal palsu. Iya, buat apa? Buat apa? Iya kan, yang penting kalau jagoan menangnya belakangan bos. Jarang banget gue denger bisnis pertama lu sukses. Bisnis pertama gue aja nggak sukses. Bisnis yang pertama yang gue diriin sendiri itu adalah bisnis es krim namanya Lar. Gue diriin berempat sama teman-teman gue, bazar-bazar. Sukses secara finansial. Setiap bazarnya gue bisa dapetin 60-70 juta. Pernah di Surabaya sampai 100 juta untuk 3 hari. Gede banget. Indian apa? Indian lu berantem sama rebut-rebutan. Ada yang dari bazar-bazar itu teman-teman gue ada yang satunya nggak kerja, satu cuma pasif, satu usaha sendiri. Pada intinya, tapi nyesel nggak? Nggak banget, karena itu yang bikin lu belajar. Bisnis yang seperti itu yang bakal bikin lu kasih tahu
PKS tuh penting loh, kontrak tuh penting loh, PP tuh penting loh, hitam di atas putih penting loh. Karena di situ waktu gue ribut udah nggak ada yang saling salah-salahin. Bisnis ini siapa punya nggak tahu. Yang jelas yang menang itu yang ada di rekening namanya siapa. Untungnya rekeningnya rekening gue sih, jadi gue yang menang. Anda sudah bicara financial freedom. Saya baru merasakan freedom secara finansial ketika saya melewati usia 40 tahunan. Sebelum itu, ampun deh, uang saya habis. Usia 20 tahunan, saya tidak berpikir menjadi kaya raya. Saya tidak berpikir financial freedom. Saya bekerja sangat keras dan juga sangat cerdas untuk meraih kemerdekaan di usia 40. Jadi, saudara tidak perlu sekarang memikirkan financial freedom di usia 20 tahunan, 30 tahunan. Belum saatnya. Karena sekarang banyak sekali influencer dan edukator keuangan yang mengatakan kita semua dituntut untuk mendapatkan financial freedom di usia di bawah 30 tahun. Kasihan ya, ini kan sebetulnya adalah orang jualan. Dari situlah Anda yang akan diserang supaya menjadi customer mereka. Kali ini di usia 30 tahun, nikmatilah kehidupan sosial, pendidikan, improve terus keterampilan Anda karena Anda menghadapi dunia yang penuh dengan ancaman. Keterampilan Anda bisa menjadi usang dalam waktu dekat. Lebih baik Anda invest ke sana dan bangun hubungan-hubungan dengan banyak orang. Yang sekolah-sekolah ini kalah hebat sama yang nggak sekolah ini. Oke. Jadi kalau mau jadi entrepreneur, jangan sekolahnya tinggi-tinggi. ini pelajaran dari Pak Charles ya. Iya. Sekolah S1 aja cukup, terus habis itu belajar dari pengalaman, dari bisnis, pengalaman sehari-hari ya. Pengusaha di Australia yang sukses ya 70%. Pengusaha yang sukses bukan dulu nggak S1 aja nggak lulus. Ya. Tapi mereka orang-orang pinter. Oke. Otaknya ada, formalnya tidak ada. Tapi kan orang-orang pinter dan orang-orang yang kerja keras dan orang-orang yang berani ngambil keputusan. Oke. Jadi malah 70% Pak entrepreneur di Australia itu bukan nggak lulus anak S1. Oke. Kalau memang mau jadi manajer yang profesional, mau berkarir di perusahaan, bukan entrepreneur, ya harus sekolah. Iya. Tapi kalau pengusaha jangan Pak. Oke. Tambah sekolah nanti tambah. What is your advice to overthinkers? A quote that has helped me immeasurably, and it's from a book called The Horse, the Boy, the Fox and the Mole. Is a boy and a horse are in the woods, and the boy says to the horse, "I can't see a way through," and the horse says, "Can you see your next step?" And the boy says, "Yeah," and the horse says, "Then just take that." Wow. And it hit me. Yeah. All of the time we look at the goal, we look at the future, we look at the end game, we look at how long a journey it is, and we feel overwhelmed. Yeah. Instead of that, just go, right, I'm not going to worry about that because that will come. With each step you will get closer to that, so I don't need to worry about how far away it is. All I need to focus on right now is my next step.